Shalom anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Bertemu lagi dalam video pembelajaran kelas 3. Di video kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang proyek yang akan kamu kerjakan untuk penilaian tengah semester. Jadi project yang akan kamu kerjakan untuk penilaian tengah semester. Seperti apa proyeknya? Simak video ini dengan baik ya. Nah, tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan kamu capai ketika kamu mengerjakan proyek ini. Berikut ini adalah tujuannya, ada 6 poin. Bu Guru tidak akan jelaskan ya, silakan kamu pause video ini dan kamu baca satu demi satu tujuan pembelajarannya. Oke, attention please. Latih dirimu untuk menyimak apapun yang disampaikan oleh Ibu Guru agar kamu tidak salah dalam mengerjakan proyek ini. Perhatikan ya anak-anak. Nah, proyek kita tentang apa sih? Proyek kali ini tentang keberagaman sifat dalam sebuah dongeng. Nah, kamu sudah membaca di sini ada kata dongeng, berarti kamu akan membaca atau menceritakan sebuah dongeng. Jadi, Bu Guru akan menjelaskan seperti apa sih kamu akan mempresentasikannya, karena yang menjadi topik utama kita adalah keberagaman. Oke, proyek ini terbagi dalam 3 scene. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua membuat alat peraga, dan yang ketiga presentasi proyeknya. Nah, yang pertama adalah tahapan persiapan. Dalam tahapan ini, kamu dan anggota keluarga akan berdiskusi, mempersiapkan materi, alat peraga, serta lokasi atau tempat untuk kamu melaksanakan atau mempresentasikan proyeknya. Nah, kamu dan anggota keluargamu akan mencari dan mempersiapkan bahan-bahan materi yang sesuai dengan keberagaman atau kearifan lokal. Jadi dalam tahapan persiapan ini, kamu akan menentukan dongeng, cerita rakyat yang akan kamu ceritakan saat presentasi. Silakan kamu diskusi dengan papa dan mama, kira-kira mau pilih dongeng cerita rakyat yang seperti apa. Bu Guru sarankan kamu memilih dongeng cerita rakyat yang berasal dari daerah Papua. Tapi kalau kamu tidak menemukannya atau kamu sulit untuk menceritakannya, kamu bisa memilih dongeng cerita rakyat Nusantara yang lain. Dalam tahapan persiapan ini, kamu juga akan mengelompokkan setiap bahan untuk dijadikan alat peraga. Kamu bisa menggunakan PowerPoint atau alat peraga edukatif dalam bentuk poster. Kemudian, kamu juga dapat berdiskusi untuk menentukan kamu mau presentasikan proyekmu di mana. Jadi anak-anak, untuk presentasi ini tidak wajib harus presentasi di depan teman-teman dan Bapak Ibu guru dalam link classroom atau link Gmeet. Kamu juga bisa menggunakan tempat lain atau audiens lain untuk presentasi proyekmu. Bisa minta bantuan Papa dan Mama, kalau Papa dan Mama izinkan ya, atau tempat kerja mereka izinkan, untuk kamu presentasikan di depan teman-teman kerja mereka atau di tempat umum lainnya. Yang penting sudah dapat izin. Ya anak-anak, kamu silakan berdiskusi dengan orang tuamu. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah membuat alat peraga. Dalam tahapan yang kedua ini, kamu akan menyusun semua materi untuk dijadikan alat peraga. Alat peraga yang akan kamu buat ialah atau dalam bentuk mind mapping, peta pikiran. Peta pikiran ini dapat kamu buat di Google Slide atau PowerPoint, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang lain anak-anak seperti Canva atau aplikasi-aplikasi lainnya yang dapat mendukung kamu untuk membuat mind mapping ini. Atau kalau kamu pintar menggambar, silakan kamu gambar sendiri mind mappingmu dalam bentuk poster. Jadi gambar edukatif berbentuk poster. Oke, bentuk isi dari setiap muatan materi pada format presentasimu dibuat dalam bentuk peta pikiran. Tujuannya adalah untuk mempermudah kamu dalam menjelaskan materi yang akan kamu sampaikan nanti. Jadi, tujuan kenapa dibuat mind mapping sebenarnya untuk mempermudah kamu dan juga para pendengar yang menyaksikan kamu presentasi. Jadi, orang-orang lebih gampang memahami apabila disajikan dalam bentuk mind mapping atau peta pikiran. Nah, setelah kamu sudah membuat alat peragamu, kamu siap untuk
presentasi. Jadi siswa mempresentasikan proyek mereka pada platform atau lokasi yang telah mereka pilih dan tetapkan. Jadi di tahapan yang pertama itu kan sudah diskusi mau presentasi di mana. Nah, tahapan yang ketiga ini adalah pelaksanaannya. Nah, anak-anak, tugas ini akan dipresentasikan tanggal 27 sampai 28 September 2021 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi, anak-anak, kamu masih punya waktu kurang lebih sekitar 2 minggu untuk mengerjakan proyek ini. Nah, oke anak-anak, susunan materi dalam bentuk muatan pelajaran. Jadi, dalam proyekmu ini ada muatan agama, PKN, Bahasa Indonesia, SBDP, Matematika, TIK, Musik, PJOK, dan tentunya Bahasa Inggris. Jadi dalam muatan agama ini memuat pesan dan ajakan bahwa Tuhan mencintai keberagaman. Kemudian muatan Bahasa Indonesia dan PKN memuat pesan keberagaman melalui cerita dongeng dan informasi penting dalam teks dongeng yang dibuat dalam bentuk peta pikiran. Matematika memuat akibat dari pengaruh keberagaman dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan sebagai efek keberagaman. Jadi bagian matematika ini kamu akan melihat jumlahnya ya, anak-anak jumlahnya. Kemudian SBDP atau TIK mempersiapkan dan membuat presentasi sekreatif mungkin dalam bentuk PowerPoint, Google Slide atau alat peraga edukatif. Jadi kamu bisa memilih ya. Dan kalau untuk muatan bahasa Inggris, kamu dapat menggunakan bahasa Inggris di awal sebelum kamu menyampaikan materi atau perkenalannya kamu menyampaikannya dalam bahasa Inggris dan menutup materinya juga kamu menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Kalau kamu mempunyai kemampuan lebih dalam bidang bahasa Inggris, kamu bisa menggunakan dua bahasa ya. Jadi beberapa bagian bisa kamu gunakan bahasa Inggris dan bagian yang lainnya dapat kamu gunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kemampuan kamu dan bagaimana kamu mempersiapkan presentasinya. Nah, ini adalah tahapan-tahapannya nanti saat kamu akan presentasi. Yang pertama adalah salam pembuka. Jadi tentunya harus disapa dulu orang-orang yang ada dalam meeting atau yang menyaksikan kamu presentasi. Dan pada salam pembuka ini, kamu memperkenalkan dirimu itu menggunakan bahasa Inggris ya anak-anak. Jadi muatan bahasa Inggrisnya diambil ketika kamu memperkenalkan dirimu di bagian salam pembuka. Kemudian tujuan proyek, kamu menyampaikan kenapa kamu presentasi proyek ini. Jadi tujuannya adalah untuk memenuhi penilaian tengah semester. Jadi proyek ini dikerjakan dalam rangka penilaian tengah semester. Nah, selanjutnya membuka dengan sebuah cerita atau dongeng. Anak-anak, di sini Bu Guru berikan kamu kesempatan ya. Kamu bisa menggunakan alat musik daerah Papua seperti tifa. Jadi kamu bisa memainkan tifa sebelum kamu menceritakan sebuah dongeng. Akan lebih baik kalau dongeng yang akan kamu ceritakan itu berkaitan dengan kearifan lokal yang ada di daerah Papua. Sedangkan kamu menggunakan atribut-atribut lain seperti hiasan kepala dari daerah Papua untuk menarik perhatian orang-orang yang akan menyaksikan kamu presentasi. Jadi, kamu akan bercerita, membuka dengan sebuah cerita dongeng. Anak-anak, ini opsional. Kamu bisa bercerita secara lisan, atau kamu bisa membacakan ceritanya. Yang dinilai di sini adalah teknik atau cara bagaimana kamu bercerita. Jadi, Bu Guru menilai bagaimana kamu bercerita, ya. Kalau kamu tidak menghafal ceritanya, kamu bisa membaca ceritanya. Nah, setelah kamu bercerita, kamu akan menyampaikan informasi penting dalam dongeng tersebut yang dibuat dalam bentuk peta pikiran atau mind mapping. Jadi, mind mappingnya itu berisi informasi-informasi penting yang ada di dalam dongeng. Setelah kamu menjelaskannya dalam bentuk mind mapping, kamu menyampaikan pesan keberagaman yang terkait dengan dongeng tersebut untuk mengajak para pendengar agar memahami apa sih arti keberagaman dalam masyarakat. Kita sudah belajar arti keberagaman ya anak-anak berkaitan dengan sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Jadi di sini kamu akan menyampaikan pesan keberagaman untuk para pendengar. Kemudian, kamu menjelaskan akibat dari keberagaman dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan. Maksudnya di sini adalah ketika orang-orang mendengar tentang arti dari keberagaman, diharapkan orang-orang itu dapat menyampaikannya kepada orang yang lain.
Jadi, kalau misalkan ada 10 orang yang mendengar tentang keberagaman ini dan 10 orang ini menyampaikan kepada orang yang lain, nah, kira-kira sudah berapa orang sekarang yang mengerti arti keberagaman? Itu yang dimaksudkan pada bagian ini ya anak-anak, kamu bisa mengkreasikannya sesuai dengan keinginanmu. Kemudian menyampaikan pesan penutup dan ajakan untuk saling menghargai dan mengenal kearifan lokal daerah masing-masing. Jadi, pada bagian ini kamu semacam memberikan motivasi kepada para pendengar supaya mencintai, menghargai kearifan lokal daerah masing-masing. Pada bagian ini anak-anak, Ibu Guru memberikan kamu saran ya. Kalau kamu punya kemampuan dalam bidang tarik suara, kamu bisa menyanyikan salah satu lagu daerah yang berasal dari Papua. Atau kamu juga bisa memainkan alat musik yang berasal dari Papua. Atau kalau kamu mau menari, tarian daerah Papua juga bisa ya pada bagian ini. Itu menjadi sebuah ajakan untuk para pendengar agar mereka juga dapat menghargai dan mengenal budaya yang ada di daerah, khususnya di Papua. Keberagaman di daerah Papua. Nah, setelah kamu selesai, kamu akan menyebutkan pesan penutup melalui kalimat tema besar kita. Bersama Yesus, aku bisa bergerak dan berubah. Pada bagian penutup ini, anak-anak, kamu juga bisa menggunakan bahasa Inggris. Oke, semoga sampai di sini anak-anak bisa memahami ya proyek yang akan dikerjakan. Berikut ini adalah contoh mind mapping. Perhatikan anak-anak, ini hanyalah sebuah contoh. Kamu bisa membuat sesuai dengan keinginan kamu. Ada banyak sekali bentuk-bentuk atau macam-macam mind mapping. Berikut ini hanyalah contoh saja ya. Nah, Ibu Guru mengambil sebuah dongeng yang berjudul Asal Mula Danau Sentani. Dongengnya tidak Bu Guru tampilkan, yang akan Bu Guru tampilkan hanya mind mappingnya saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kamu perhatikan ya, mind mappingnya itu dibuat dalam bentuk sebuah pohon. Nah, kemudian ada nama-nama tokohnya di sini, ada latar tempatnya, ada pesan moralnya. Kamu bisa mengembangkan lebih banyak lagi ya. Nah, kemudian ada juga mind mapping yang seperti ini. Maaf, Bu Guru tidak pakai animasi. Bu Guru harap nanti saat kamu presentasi, kamu bisa menggunakan animasi-animasi ya. Oke, anak-anak. Demikian untuk penjelasan mengenai proyek yang akan kamu kerjakan di semester ini. Silakan kamu mengerjakan proyek ini dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Dan Ibu Guru menantikan kabar dari kamu ya. Kamu mau presentasikan proyek ini di mana? Apakah kamu akan presentasikan proyek ini di depan orang lain? Maksudnya Bu Guru, mungkin teman-teman kerja orang tuamu, atau mungkin saudara-saudaramu, keluarga besarmu, atau kamu mau presentasikan proyek ini di depan Bapak Ibu Guru teman-teman melalui Google Meet. Sampai di sini dulu anak-anak, dan oke, sebelum Ibu Guru lupa, jadi anak-anak juga jangan lupa untuk menyampaikan pesan firman Tuhan ya tentang keberagaman, bahwa Allah mencintai keberagaman yang ada di sekitar kita ya. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai perbedaan, dengan berbagai keberagaman, dan kita diberikan sebuah kepercayaan oleh Tuhan untuk menghargai dan menghormati keberagaman itu. Semoga ketika kamu mempresentasikan ini anak-anak, semakin banyak orang-orang yang menyadari bahwa di sekitar kita ada banyak sekali keberagaman dan kita harus menjadi orang-orang yang menghargai dan menghormatinya. Dimulai dari diri kamu sendiri, dimulai dari diri kita sendiri. Semangat mengerjakan proyeknya, Tuhan Yesus memberkati.